Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Familun, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Dimas Yakub Pambudi, Istiqomah Nurul Laili, dan Nur Lailatun Nisa. Kelompok 6 membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Makna dan pembagian kesalahan. Yang pertama, Allahnul Jali. Yang kedua, kesalahan pada bacaan lafaz-lafaz Al-Quran yang menyalahi kaidah tajwid bahasa Arab, khususnya irob, perubahan harokat akhir, baik yang dapat mengubah atau tidak. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram, seperti ngain dibaca hamzah atau mengubah harokat. Contoh, Robbil Alamin menjadi Robbil Alamin. Yang lalu, Allahnul Kafi, kesalahan bacaan lafaz-lafaz Al-Quran yang menyalahi sebagian kaidah tajwid namun tidak menyalahi kaidah bahasa Arab, juga tidak mengubah harokat dan tidak pula mengubah arti, seperti kesalahan pada bacaan izhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh. Bentuk-bentuk kesalahan dapat diklasifikasikan dalam 4 bentuk. Yang pertama, kesalahan pada makharijul huruf, melakukan kesalahan dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah seperti ain dibaca hamzah atau sebaliknya, demikian juga huruf-huruf yang lain. Kesalahan pada makharijul huruf ini tergolong dalam Allahnul Jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus-menerus dalam kesalahan yang sama. Maka perhatikanlah wahai para ikhwan maupun akhwat, dan khususnya para imam-imam masjid, sebagai contoh Robbil Alamin menjadi Robbil Alamin. Catatan, bentuk kesalahannya adalah adanya perubahan bacaan huruf ngain menjadi huruf a, alif, termasuk di sini adalah huruf bertasdid. Contoh, Robbi dibaca Robbi. Yang kedua, kesalahan pada nada dengung. Kesalahan pada nada dengung yang terdiri dari izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Bentuk kesalahannya adalah tidak konsisten dalam menggunakan atau yang izhar dibaca dengung. Contoh pertama, izhar halki, nun mati bertemu hamzah, sedangkan izhar safawi, mim mati bertemu dal. Bentuk kesalahannya karena didengungkan atau ditahan ketika membacanya. Kedua, idgham. Secara umum selain bila ghunah, nun mati bertemu ya. Bentuk kesalahannya adalah kurang ditahan atau terburu ketika membacanya. Ketiga, ikhfa hakiki, nun mati bertemu tak. Adapun ikhfa safawi, mim mati ketemu ba. Bentuk kesalahannya adalah kurang ditahan atau terburu ketika membacanya, atau mengubah bacaan nun mati dengan bacaan eng dan mim mati dibaca izhar. Keempat, iqlab, nun mati bertemu ba. Yang ketiga, kesalahan pada hurufus sakinah, huruf-huruf sukun atau tidak berharokat, a, i, u, dan qalqalah. Bentuk kesalahan yang satu ini boleh dibilang cukup fatal dan tergolong dalam Allahnul Jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus-menerus dalam kesalahan yang sama. Contoh pertama, kesalahan melafalkan hurufus sakinah. Bentuk kesalahannya adalah bacaan angamta dibaca anamta, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kedua, qalqalah secara umum yang terdiri dari ba, jim, da, to, ko, dan sidatul qalqalah, terdapat tasdid pada huruf qalqalah. Bentuk kesalahannya adalah tidak dipantulkan pada saat dibaca sukun maupun waqaf tepat pada huruf qalqalah tersebut seperti huruf dal di atas. Yang keempat, kesalahan pada mad, bacaan panjang. Bentuk kesalahan ini tergolong dalam dua lahan sekaligus berdasarkan pembagian mad. Bacaan mad terbagi menjadi dua. Pertama, mad asli atau tobingi, bacaan panjangnya asli. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim cukup dibaca 2 harokat. Bentuk kesalahannya adalah kurang dari 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Agar terhindar dari kesalahan ini, maka caranya dengan diayun suara ketika membaca mad asli. Kesalahan ini tergolong Allahnul Jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus-menerus. Dr. Tahir Mahmud Muhammad Yakub dalam kitab
Asbab Al-Katafi Al-Tafsir menjelaskan 4 penyebab timbulnya kesalahan penafsiran yang sering ditentukan dalam kitab-kitab tafsir yang ada, yaitu yang pertama, berpaling dari sumber dan dasar tafsir yang otentik dan sahih. Yang kedua, tidak teliti dalam memahami teks, ayat, dan dalilnya. Yang ketiga, menundukkan nas Al-Quran untuk kepentingan hawa nafsu, fanatisme mazhab, dan bid'ah. Yang keempat, mengabaikan sebagian syarat-syarat mufasir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.